Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Kembali bertemu dengan Abang, Bang Dion Saraji, SSNS. Dan di video kali ini kita akan membahas tata bahasa kembali. Dan materi kita malam ini adalah seputar electrical construction. Materi ini tidak terlalu sulit. Mungkin tingkat kesulitannya sama dengan question center kemarin. Ya, jadi Abang yakin adik-adik setelah mengikuti langkah-langkah yang Abang berikan akan mudah ketika mendapatkan materi seputar electrical construction ini. Tapi sebelumnya Abang ingin cerita sedikit. Pernah ada seorang siswa bertanya kepada Abang, "Bang, Abang kenapa sih bisa mengerjakan soal grammar itu kadang-kadang kurang dari 5 detik gitu? Kenapa bisa secepat itu?" Ya, Abang jawab apa? Untuk menjadi seorang pakar, kita harus mencintai apa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus terus mengulangi, melakukan repetisi terhadap apa yang kita ingin gali, ya. Nah, kita ingin jadi apa? Lakukan terus repetisi, pengulangan. Abang yakin kalau adik terus mengulangi materi-materi, adik juga akan seperti Abang, tidak butuh waktu lama untuk mengerjakan soal-soal grammar, ya, tata bahasa Inggris, ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke topik kita, yaitu tentang electrical construction. Nah, apa definisi electrical construction? Definisi sederhananya adalah penghilangan. Biasanya ada dua kalimat yang memiliki predikat yang sama, ya, atau memiliki kata kerja yang sama. Kita lihat misalnya kalimat yang di atas ini. He is lazy. Dia malas. He is. Di sini tuh dia. Dia malas. They are lazy. Mereka malas. Jadi ada dua kalimat. Dia malas. Mereka malas. Dan kita ingin menggabungkan dua kalimat ini dengan menggunakan pola elliptical. Nah, kalimatnya menjadi he is lazy and they are too. Dia malas dan mereka juga, ya. Kenapa di sini kita gunakan kata too? Pertama, karena he is lazy ini kalimatnya positif. Jadi untuk menyatakan juga kita gunakan they are too, ya. Atau bisa juga kita gunakan pola yang kedua, yaitu apa? Yaitu kata so letakkan di depan. So, kemudian gunakan are, baru they. So are they. Ini artinya sama dengan they are too. Mereka juga. Tapi ingat, pola so dan to, so to kita gunakan hanya kalau kalimatnya positif. Kita lihat contoh yang kedua. He is not lazy. Dia tidak malas. Nah, ini kalimatnya negatif. Bentuk negatif dari yang di atas. Karena dia kalimatnya negatif, maka kita tidak boleh menggunakan to. Yang kita gunakan adalah either. Nah, they aren't either. Dia tidak malas dan mereka juga tidak malas. They aren't either. Tidak boleh they aren't too. Tidak boleh, ya. Atau boleh juga kita gunakan neither. Nah, neither letakkan di depan, baru neither are they. Bukan neither they are, tapi neither are they. Untuk lebih simpelnya, sekarang kita akan membahas gimana sih pola sederhananya untuk menjawab soal-soal electrical ini. Nah, Abang akan memberikan kepada adik 3 langkah sederhana. Setelah adik lakukan 3 langkah ini, adik akan sangat mudah menjawab soal-soal seputar electrical. Ya, kita lihat polanya. Yang pertama, kalau kalimat di soal adalah kalimat positif, maka setelah kata n gunakan kata so dan kata to. Ingat ya, kalau dia kalimatnya positif, maka setelah n gunakan so dan to. So di depan dan to di belakang. Ya. Nah, itu yang pertama, kita pastikan kalimatnya positif atau negatif. Langkah yang kedua, kita pastikan apakah kata itu atau kalimat itu ada auxiliary-nya, ada kata bantunya. Di materi sebelumnya Abang udah jelasin. Kata bantu itu apa-apa aja, yaitu apa? To be. To be itu is, am, are, was, were. Kemudian modals, can, could, will, would, shall, should, must, ya. Kemudian apa? Do, does, did. Dan satu lagi adalah have, has, had. Itu auxiliary. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kita tengok setelah n subjeknya siapa. Nah, ya.
Sekarang coba kita bahas yang pertama. She was late for work. Dia terlambat bekerja. Ini kalimatnya positif. Berarti yang digunakan adalah so dan to. Ya. Nah, langkah pertama. Ada nggak di kalimat ini auxiliary? Langkah kedua. Ada, yaitu apa? Was. Nah, karena ada to be, was, maka kemungkinannya di ellipticalnya kemungkinannya menggunakan was atau were. Terus pakai was atau were? Tengok subjeknya. Subjeknya adalah we. Ini langkah yang ketiga. We. Nah, we nggak mungkin pakai was ya. We pakai were. Berarti we were to. To-nya di belakang. Subjek, auxiliary, to. Kalau so baru were, we. Nah, ini gampang ya. Karena ada to be. Kalau di depannya ada to be, maka setelah kata and juga menggunakan auxiliary to be. Tapi ingat, auxiliary to be-nya tidak otomatis sama dengan yang di depannya. Tergantung dengan subjeknya. Di sini subjeknya we, jadi nggak mungkin pakai was. Itu yang pertama ya. Kita lihat soal yang kedua. He can speak English. Dia bisa berbahasa Inggris. Nah, di sini kita lihat ada can. Can adalah modals dan ini soalnya gampang. Kalau ada modals, pasti dalam ellipticalnya menggunakan modals yang sama. Apapun subjeknya, mau tunggal atau jamak. He can speak English and I can too. Atau so can I. To di belakang, so di depan. Ya, so auxiliary subject. Nah, ini kalau ada auxiliary. Gimana Bang kalau soal nggak ada auxiliary-nya? Nah, soal yang ini ya. They love the teacher. Mereka mencintai guru itu dan dia juga misalnya ya. Kita mau bilang dan dia juga. They love the teacher. Sama sekali di sini tidak ada to be, tidak ada modals, tidak ada have, has, have. Jadi intinya tidak ada kata bantu. Karena dia tidak ada kata bantu, ya maka kemungkinannya adalah menggunakan do, does, did di ellipticalnya. Kita lihat kata kerjanya love. Love adalah kata kerja yang pertama. Nah, berarti kemungkinannya di sini gunakan do atau does. Kita lihat subjeknya he. Nah, he nggak mungkin pakai do ya, karena he orang ketiga tuh tunggal. He does, jadinya he does do. Atau so does he. Auxiliary-nya tetap di tengah. To-nya di belakang, so-nya di depan. Nah, sekarang kita lihat soal yang terakhir untuk yang kalimat positif. He went to school. Dia pergi ke sekolah kemarin. Nah, kita lihat. When adalah kata kerja kedua dari go. Kalau kata kerja kedua berada di kalimat soal, otomatis setelah n pasti pakai did, apapun subjeknya. Ya, I did too atau so did I. Auxiliary-nya tetap di tengah. Mau di sini I-nya diubah jadi we, tetap we did too atau so did we. Nah, itu kalau kata kerja kedua, gampang ya. Tinggal masukkan did dalam ellipticalnya, ya. Nah, sampai sini abang yakin sudah paham ya? Ini kalau kalimat soalnya adalah positif. Gimana Bang kalau kalimat soalnya negatif? Nah, perhatikan polanya beda. Kalau kalimatnya negatif, tidak boleh lagi kita menggunakan so dan to. Tidak boleh, haram hukumnya. Yang digunakan adalah neither dan either. Ya, neither dan either. Setelah neither, auxiliary dulu, kata bantu dulu, baru subjek. Kalau either, subjek, auxiliary, tambahkan not, dinegatifkan ya. Nah, baru either. Kenapa neither nggak boleh negatif lagi? Karena neither singkatan dari not either. Udah negatif ya, jadi nggak usah pakai not lagi. Kalau either baru pakai not. Ya, kita langsung ke soal. She is not lazy. Dia tidak malas. Jelas negatif. Jadi so sama to lupakan. Tinggal neither sama either. Ya. Setelah neither auxiliary subject. Kita lihat ada is, ada to be is. Berarti di sini harus pakai to be juga. Nah, kawannya is apa? Am atau are. Jadi kemungkinannya di sini antara is and are. Kita lihat subjeknya we. We nggak mungkin pakai is kan gitu kan? We pakai apa? Pakai are. Jadinya neither are we. Gimana kalau ini dari I misalnya?
Nah, ini jadinya apa? Neither. Kan nggak mungkin neither are I ya. I itu jadinya apa? Am ya. Berarti neither am I. Ya. Kalau dia pakai either, I am, setelah am ada kata not, I am not either ya. Either di belakang. Nah, ini kalau I. Kebetulan di sini we. Nah, we pakai I ya. We aren't either ya. Aren't itu negatif, are not. Nah, kita lihat soal yang kedua. He hardly ever attends. Nah, ini ada kata hardly. Hardly artinya hampir tidak ya. Dia hampir tidak pernah attends, menghadiri kelas, kan gitu kan? Ini kalimatnya negatif. Hardly ever attends. Ada nggak di sini auxiliary? Tidak ada. Tidak ada to be, tidak ada modal, tidak ada has. Berarti tidak ada auxiliary. Kalau nggak ada auxiliary seperti yang tadi, kita gunakan do does did. Nah, kita lihat attends. Kata kerja pakai s. Ini karena dipakai orang ketiga tunggal ya. Berarti ini present. Kemungkinannya di auxiliary-nya gunakan do atau does. Kita lihat subjeknya. I. Nah, I nggak mungkin pakai does. Berarti neither do I. Ya, tidak boleh di sini ada am I, nggak boleh to be, karena di sini tidak ada to be. Ya, kalau dia either, I don't either. Nah, ini yang kedua, gampang ya. Sekarang ke yang ketiga, ada won't. Won't adalah singkatan dari will not. Nah, kita tahu bahwa will itu adalah modals. Will shall itu modal. Seperti yang abang bilang tadi, kalau dia menggunakan modals, pasti ellipticalnya menggunakan modal yang sama, ya, apapun subjeknya. I won't. Berarti di sini singkatan dari will not, neither will. Jadi nggak usah pakai will not lagi ya, karena neither will she. Kalau pakai either baru she won't either. Won't singkatan dari will not. Ya, paham ya? Nah, kalau ada modal, gunakan modal yang sama dalam ellipticalnya. Sekarang soal yang terakhir. Di soal ini lihat ada kata never, negatif, ya. Kemudian ada was, ada to be. Nah, berarti kawan dari was adalah were, karena udah lewat ya. Di sini kemungkinannya antara was sama were. Neither, kenapa pakai were? Nah, karena subjeknya adalah they, jamak ya. Nah, jadi they weren't either atau neither were they. Nah, ini untuk topik elliptical. Abang ulangi, ada 3 langkah. Yang pertama, pastikan kalimatnya positif atau negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan ada kata bantu atau tidak ada kata bantu. Itu yang kedua. Yang ketiga, lihat subjek di ellipticalnya. Ya, karena tidak otomatis kalau di depannya pakai is, dia juga pakai is. Kalau dia jamak, otomatis nggak boleh pakai is lagi. Ya, pakai a. Oke adik-adik, demikian video elliptical abang. Soal STAN itu 20 soal bahasa Inggris dan waktunya cuma 20 menit. Jadi adik butuh waktu yang cepat untuk menjawab soal itu agar dapat hasil yang maksimal ya. Apalagi kabarnya tahun ini persaingan cukup ketat. Nah, berarti skor TPA dan TPAD harus adik maksimalkan ya, agar adik jadi salah satu pemenang di PKN STAN nanti. Terima kasih atas perhatian adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.